Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang elastisitas. Kelompok kami terdiri dari Dina Octavia Triyono Putri, Saya Faris Akbar. Saya Firly Dwi Handayani. Pokok pembahasan dari bab 4 itu ada pengertian elastisitas, jenis-jenis elastisitas, elastisitas jangka pendek versus elastisitas jangka panjang. Pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara variabel dependen dengan variabel independen. Elastisitas didefinisikan sebagai persentase perubahan variabel dependen sebagai akibat perubahan variabel independen sebesar 1%. Apabila dibandingkan, elastisitas memiliki kemiripan dengan bilangan slope di dalam sebuah persamaan permintaan. Meskipun begitu, tidak sama dengan elastisitas karena slope kurva permintaan tergantung pada perubahan persentase harga dan jumlah yang diminta. Kelebihan elastisitas dari slope terletak pada kebebasan dari nilai. Dengan kata lain, satuan elastisitas tidak mengandung nilai seperti kilogram, rupiah, dan sebagainya. Manfaat elastisitas untuk mengetahui tingkat kepekaan variabel dependen terhadap variabel independen. Jenis elastisitas. Elastisitas dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Elastisitas permintaan karena harga. Elastisitas permintaan karena harga adalah perubahan persentase jumlah permintaan barang akibat kenaikan 1% pada harga barang tersebut. Dengan menyatakan jumlah dan harga masing-masing barang dengan Q dan P, maka elastisitas permintaan karena harga dapat dinyatakan sebagai berikut. Keterangannya itu adalah ED sama dengan koefisien elastisitas permintaan. Segitiga P yaitu perubahan harga. Segitiga Q adalah perubahan jumlah permintaan. Q adalah jumlah permintaan awal dan P adalah harga awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai elastisitasnya yaitu 1. Adanya barang substitusi. Barang yang memiliki manfaat dan kegunaan yang hampir sama dengan utamanya, misalnya jagung adalah substitusi beras. Kedua, presentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Seorang konsumen akan memberikan porsi yang besar dari pendapatannya untuk membeli untuk membeli barang yang biasa digunakan sehari-hari. Ketiga, jangka waktu analisis atau perkiraan atau pengetahuan konsumen. Dalam jangka pendek, perubahan harga tidak secara otomatis menyebabkan perubahan permintaan. Keempat, tersedianya sarana kredit. Jika terdapat fasilitas kredit, elastisitas permintaan cenderung inelatis atau sempurna. Manfaat mengetahui elastisitas permintaan suatu barang yaitu 1. Perpajakan, 2. Kebijakan impor, 3. Strategi penerapan harga atas barang. Kriteria sifat elastisitas harga atau EP. Jika EP sama dengan 1 disebut unitasi adalah bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan pengaruh jumlah yang diminta berupa sebesar 1%. Jika EP sama dengan 1 disebut elastisitas berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh perubahan jumlah yang diminta berubah lebih kecil dari 1%. Jika EP sama dengan 1 disebut inelastisitas, berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan mempengaruhi jumlah yang diminati lebih besar 1%. Jika EP 0 disebut inelastisitas sempurna, berarti permintaan tidak teranggap terhadap perubahan harga atau berapapun harga jumlah yang diminta tetap. Jika EP sama dengan tidak terhingga disebut inelastisitas sempurna, berarti konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli berapapun jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Di sebelah kanan masuk contoh kurvanya. Elastisitas penawaran karena harga. Secara definisi, elastisitas penawaran karena harga adalah persentase perubahan jumlah karena setiap peningkatan 1% dari harga. Elastisitas penawaran karena harga secara
matematis dirumuskan sebagai berikut. Itu contoh rumusnya. Kriteria tingkat elastisitas penawaran karena adalah jika ES sama dengan 0 disebut inelastis sempurna, artinya bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, tidak mengakibatkan jumlah barang ditawarkan oleh produsen tidak bertambah atau berkurang. Jika ES kurang dari 1 disebut inelastis, artinya bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang sebesar 1%. Jika ES lebih dari 1 disebut inelastis, berarti bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah sebesar 1%. Jika ES sama dengan 1 disebut unitary, berarti bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, akan mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sebesar 1%. Jika EP tak terhingga disebut inelastis sempurna, berarti berapapun harga jual per unit ditawarkan, tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Itu contoh gambar kurva penawaran elastisitas penawaran karena harga di bawahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran karena harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran karena harga sebagai berikut. 1. Keleluasan untuk meningkatkan produksi. Jika input mudah didapat, maka output akan naik lebih besar. Jika harga barang naik, jika kapasitas produksi terbatas, maka peningkatan relatif lebih kecil. Jangka waktu untuk merespons, perubahan harga cenderung mempunyai dampak yang besar pada kuantitas yang ditawarkan. Jika jangka waktu produsen untuk merespon perubahan harga lama. Elastisitas silang. Permintaan silang atau cross price elasticity of demand adalah mengukur respon persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena persentase perubahan harga barang lain. Rumus perhitungan elastisitas permintaan adalah sebagai berikut yang tertera di situ. Menunjukkan bentuk hubungan antara barang X dengan barang Y. Sifat hubungan antara barang itu dapat berupa hubungan saling melengkapi atau komplementer, atau berupa barang hubungan yang mengganti atau substitut, atau tidak ada hubungan sama sekali atau netral. Hubungan antara barang yang bersifat komplementer bisa terjadi antara dua barang yang berfungsi saling melengkapi, seperti antaranya kopi dengan gula pasir. Sedangkan hubungan antara dua jenis barang yang bersifat substitusi terjadi antara dua barang yang saling mengganti, misalnya air mineral dengan teh botol. Sementara itu, hubungan antara dua barang yang bersifat netral terjadi misalnya antara air dengan komputer. Kedua barang itu secara logika tidak memiliki hubungan secara langsung. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan juga berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk sebagian besar barang dan jasa, elastisitas permintaan karena pendapatan lebih besar dalam jangka. Selanjutnya, Faris. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan juga berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk sebagian besar barang dan jasa, elastisitas permintaan karena pendapatan lebih besar dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Itu gambar keterangan gambar 4.11. Dalam jangka pendek, kenaikan harga hanya berpengaruh kecil terhadap jumlah permintaan bensin. Gambar 4.12 pada permintaan atas mobil yang terjadi justru sebaliknya. Jika harga naik pada mulanya konsumen menunda pembelian mobil baru, sehingga jumlah permintaan selama setahun jatuh dengan tajam. Secara matematis, elastisitas pendapatan atau income elasticity of demand dirumuskan sebagai berikut. Ini keterangan dari elastisitas pendapatan, yaitu segitiga Q adalah perubahan kuantitas, segitiga I adalah perubahan pendapatan, I adalah pendapatan, Q adalah kuantitas atau jumlah barang,
EI adalah elastisitas pendapatan. Kriteria tingkat elastisitas pendapatan jika EI lebih dari 1 berlaku untuk barang superior atau mewah. Jika EI kurang dari 0 berlaku untuk barang interior. Jika EI berada di antara 0 dan 1 berlaku untuk barang normal. Elastisitas jangka pendek versus jangka panjang. Menganalisis permintaan dan penawaran penting untuk membedakan antara jangka pendek dan jangka panjang. Dengan kata lain, jika kita bertanya berapa banyak perubahan permintaan atau penawaran sebagai reaksi atas perubahan harga, sebelumnya kita harus jelas dulu tentang berapa banyak perubahan tersebut akan berlangsung sebelum mengukur perubahan jumlah permintaan atau penawaran. Jika perubahan harga hanya membutuhkan waktu yang singkat, katakanlah 1 tahun atau kurang, maka yang kita hadapi adalah jangka pendek. Bila kita merujuk pada perubahan jangka panjang, pengertiannya adalah memberikan waktu yang cukup bagi para konsumen dan produsen untuk menyesuaikan sepenuhnya dengan harga. Secara umum, kurva permintaan dan penawaran jangka pendek terlihat sangat umum. Kurva permintaan dan penawaran jangka pendek terlihat sangat berbeda dari kurva jangka panjang. Dan di sini kelompok kami diberi pertanyaan dari 3 kelompok. Yang pertama itu apa pengertian dari elastisitas? Itu dari kelompok 2. Elastisitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara variabel dependen dengan variabel independen. Secara definisinya, elastisitas adalah presentase perubahan variabel dependen sebagai akibat perubahan variabel independen sebesar 1%. Sedangkan soal nomor 2 diberikan dari kelompok 9. Itu berupa kelebihan elastisitas dari slope terletak pada kebebasan dari nilai itu maksudnya apa? Atau dengan kata lain, satuan elastisitas tidak mengandung nilai seperti kilogram, rupiah, dan sebagainya. Dan dari kelompok terakhir itu disuruh sebutkan jenis-jenis elastisitas. Elastisitas ada 3. Ada elastisitas permintaan karena harga, elastisitas karena penawaran, dan elastisitas silang. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.